وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku ahli Al-Quran, ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membahas soal tips agar anak betah di pesantren. Karena jika anak kita sudah kita masukkan di pondok pesantren, yang pertama kali yang kita utamakan adalah betah. Soal dia belajarnya mudah ataupun susah, itu urusan ke-5 dan ke-6. Yang pertama kali betah. Karena walaupun mudah dia belajar, walaupun dia menghafalnya kuat, walaupun dia belajarnya rajin, tapi kalau dia nggak betah di pesantren, maka akan sia-sia. Jadi kalau sudah betah dan divariasikan dengan rajin dan gemar dia dalam menuntut ilmu agama, insya Allah semuanya akan menjadi komplit. Yang pertama adalah dukungan dan support dari keluarga. Kenapa saya buat keluarga? Karena keluarga itu mencakup banyak orang. Kalau saya hanya membuat ayah dan ibu hanya 2 orang. Kenapa banyak sekarang anak yang ingin belajar di pesantren, ingin belajar di pondok pesantren, tapi orang tuanya nggak dukung, keluarganya banyak yang nggak suka, familinya banyak yang nggak respon. Itu bisa mengurangi semangat anak tersebut ketika menuntut ilmu agama. Akan tetapi jika pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, orang tuanya terutama mendukung dia sepenuhnya untuk masuk ke pondok pesantren, insya Allah ketika ia belajar dia akan semangat. Ketika ia belajar dia akan cepat mendapatkan suasana di pondok pesantren. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, orang tua harus rajin menasihati anaknya. Jika ada keluhan, ada seperti rengekan anak tentang keluhan di pondok pesantren, itu orang tua harus memberikan nasihat. Karena orang tua, ayah adalah pesantren pertama dan orang tua adalah guru pertama. Jadi sebelum keluhan itu dibawa ke perasaan, maka orang tua itu harus bisa mengambil sisi positif dari keluhan anak. Contohnya anak nggak betah gara-gara kamar mandinya jorok, itu orang tuanya harus berkata, wahai anakku, tidak ada yang enak di pondok pesantren. Ingat pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak ada begitu lahir langsung senang, gak ada begitu lahir langsung sukses. Semuanya butuh proses. Sekarang adalah zona engkau dalam keadaan susah. Sekarang engkau zona dalam keadaan harus sungguh-sungguh, maka engkau harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Jangan pernah mendengarkan keluhan dari mereka. Karena jika mereka sudah ada rasa tidak betah, maka mereka akan mengada-ngada, akan membuat keluhan, akan mengadu hal-hal yang tidak sebenarnya itu terjadi. Akan tetapi orang tua harus bijaksanakan. Orang tua harus bijaksana dalam memberikan keputusan kepada anaknya. Orang tua harus memberikan sikap yang tegas. Jangan ada anak bisa mengalahkan orang tuanya. Jangan mau kita kalah dari anak kita. Jika kita ingin anak kita berhasil, maka jangan setengah-setengah. Jika sudah berani masuk pondok pesantren, maka harus sampai tamat, sampai dapat wisuda, sampai ijazah. Begitu. Kalau sudah berbuat sesuatu, jangan pernah mau setengah-setengah. Semuanya harus tuntas, cum laude. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan pihak pesantren. Ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena memang jika orang tua membuat hubungan baik dengan pihak pesantren, maka anak tersebut akan merasakan keberkahan dari itu semua. Ada kisah di salah satu negeri timur, di daerah Timur Tengah, abang, bukan orang tua, abangnya tidak baik kepada gurunya. Walaupun anaknya di situ sudah hafiz, walaupun santri tersebut sudah hafiz, abangnya tidak menjalin hubungan baik, maka ketika dia selesai, dia tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Untuk apa?
Nah, jadi harus menjalin hubungan baik. Karena semakin baik hubungan orang tua dengan pihak pesantren, maka keberkahan itu akan semakin banyak datang kepada anak. Semakin banyak keberkahan datang kepada si anak. Tapi jika orang tua melanggar adab dan adat pondok pesantren, maka itu risikonya bagi anak sendiri, bagi anak itu tersebut. Mungkin susah dalam menghafal, ataupun merasa nggak enak di pesantren. Itu risiko bagi orang tua yang tidak menjalin hubungan baik. Bukan berarti jika sudah dikatakan menjalin hubungan baik itu harus setiap kali datang menjenguk, membawa bolu, membawa kue, membawa makanan untuk mualimnya. Bukan. Yang dikatakan menjalin hubungan baik itu menjaga sesama perasaan, baik itu dari wali santri dan guru. Harus kompak. Jika ada keluhan dari sang anak, maka orang tuanya jangan langsung ambil keputusan. DM dulu ustadznya dari WA, telepon dulu ustadznya dari HP, telepon, tanya ada apa keluhan ataupun ada kendala, masalah dan segala macam. Itu semua bisa kita pecahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah sekaligus Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari masalah tersebut. Makanya jangan pernah lari dari masalah. Jika ada masalah, hadapi. Jika anak terkena masalah, jangan langsung malu menghadapi masalah tersebut kemudian mengeluarkan anaknya dari pesantren. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak rugi kalau anak kita keluar dari pondok pesantren. Tidak ada rugi bagi agama. Kita yang perlu kepada agama. Agama tidak ada 1% pun perlu kepada kita. Patah tumbuh hilang berganti, patah satu tumbuh 1000. Makanya kita harus menjalin hubungan baik dengan pihak pesantren agar bagaimana kenyamanan anak kita pun ada di pondok pesantren. Contohnya lah misalnya orang tua yang ngajak ribut gara-gara anaknya tidak dilihat makannya sehingga sakit perut hingga harus dimasukkan ke puskesmas ataupun tempat perawatan lainnya. Sehingga orang tuanya marah-marah, bentak-bentak gurunya, bentak-bentak ustadznya, bentak-bentak mualimnya. Itu walaupun anak tadi melanjut belajar di pondok pesantren tersebut, itu apakah ada kenyamanan? Apakah anaknya merasa tenang belajar? Pasti enggak, pasti suasana sudah berubah. Setelah orang tuanya membentak gurunya, pasti suasana sudah berubah. Dan pun kawan-kawannya sudah menilai dia bahwa dia si pengadu. Itulah yang membuat anak kita tidak betah di pesantren. Dengan kita menjalin hubungan baik dengan pihak pesantren, insya Allah anak pun akan betah di pondok pesantren. Kemudian poin berikutnya, akrab sesama wali santri. Akrab sesama wali santri. Nah, ini perlu juga kita garis bawahi bahwasanya sesama wali santri itu harus akrab. Jangan ada kalau bisa itu ya harus saling kenal, harus saling sapa menyapa ketika mudif, ketika jenguk. Harus pun kalau bisa ada di grup WhatsApp, grup wali santri. Kenapa? Di grup tersebut kita bertukar pikiran bagaimana keluhan-keluhan dari anak-anak kita yang ada di pesantren. Karena setiap anak itu wataknya berbeda. Di wataknya yang berbeda itu bisa dipecahkan di satu ukhuwah, yaitu ukhuwah wali santri. Nanti mungkin ibunya si fulan mengeluh di ibunya si fulan mengeluh di grup bahwasanya anaknya ini susah menghafal. Nanti ada orang tua dari santri yang lain itu tahu bagaimana cara menghafal. Jadi dia menumpahkan cara menghafal di grup tersebut. Nah, sehingga ada solusi dari masalah-masalah yang ada. Timbullah solusi, timbullah kesimpulan dari keluhan-keluhan ataupun masalah dari anak tersebut. Maka harus ada hubungan ukhuwah yang erat di antara wali santri. Jangan pula sesama wali santri itu dendam-dendaman gara-gara anaknya mungkin berantem. Itu tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena menurut saya kalau orang tuanya sudah dendam, jarang anaknya nggak ikut dendam, pasti dendam. Jarang anaknya itu ukhuwahnya terjaga, jarang. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, doa. Doa ini penting. Ada dua kaum, yang mana kaum pertama ini dia mau berdoa saja, nggak mau berusaha. Dia nggak ada kerja, dia nggak ada berusaha, nggak ada nyari duit. Ketika ditanya, kenapa kamu duduk di sini? Rezeki kan dari Allah.
Kalau Allah ngasih, enggak. Oh, yang penting urusan saya doa. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Dan ada juga satu kaum yang mengatakan dia kerja saja nggak ada doa, kerja saja, sehingga dalam hatinya berkata, itu kalau nggak karena aku nggak akan ada itu. Sehingga akan ada sifat sombong. Kita nggak boleh ada sifat sombong. Yang kita ikuti apa? Yang kita amalkan apa? Berusaha dan berdoa. Berdoa dan berusaha. Usaha kita apa? Usaha kita tetap menasihati anak kita, memberikan perhatian penuh. Karena jika anak kita di pesantren berhasil dia menghafal Al-Quran 30 juz, maka dijamin kedua orang tuanya masuk ke dalam surga dan dipakaikan mahkota yang terbuat dari surga, mahkota madein surga. Makanya jangan pernah menganggap kalau anak kita di pesantren itu ketika nanti tamat gak ada kerja, jualan es, jadi tukang bangunan, jualan somai. Jangan pernah. Lihat Ustadz Abdul Somad tamatan pesantren, tamatan Darul Arafah. Ustadz Adi Hidayat pun tamatan pesantren. Banyak kita ustadz yang rezekinya itu bahkan sudah berlebih. Bukan berarti kita masuk ke pesantren agar menjadi ustadz terkenal. Bukan. Kita harus menjaga niat sebagaimana pembahasan di video yang lalu. Kita harus menjaga niat juga. Akan tetapi kita harus yakin kalau anak kita itu akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena yang kita pelajari di pesantren itu adalah ilmu Allah. Apakah mungkin Allah tega menelantarkan orang yang telah mempelajari ilmunya? Kan gak mungkin. Makanya kita harus yakin dan kita berdoa. Selain kita berusaha, kita pun harus berdoa. Apa doanya? Doa setiap hari kepada anak. Jika memang dia bandel, dia melawan, dia gak bisa dikasih tahu, doa saja. Doa. Sebagaimana kisah yang pernah saya baca di suatu buku psikologi. Ini memang teorinya seperti itu. Di buku itu tertulis bahwa suatu hari ada seorang anak yang sangat tidak menghargai ibunya. Dia bandel, dia melawan. Ketika itu dia bertanya kepada salah satu ustazah. Ustazah itu memberikan solusi dengan bacaan Al-Quran, dengan doa. Tidak juga mempan. Akhirnya dia datang kepada satu orang psikolog. Dia bertanya. Akhirnya psikolog tadi memberikan solusi bahwa sebelum tidur baca nama dia 10 kali. Bacalah nama anakmu 10 kali sebelum tidur. Ibu tersebut mengamalkan apa yang dikatakan oleh psikolog tadi. Sebelum tidur dia sebutkan namanya Fulan, Fulana. Diamalkan. Minggu pertama ketika ibu tadi sedang tidur, itu tiba-tiba anaknya membuka pintu, nyalam ibunya. Ibunya pun terkejut, loh kok udah berubah anak saya, yang dulunya kalau masuk ke dalam rumah pintu ditendang, recok, mecahi botol kaca, tapi kok udah berubah, tiba-tiba masuk, nyalam. Terhalulah ibunya, semakin yakin dia. Kemudian minggu kedua dibacanya tetap, diamalkannya dengan istiqomah. 10 kali disebut nama anaknya sebelum istirahat malam. Ketika itu sore-sore ketika waktu maghrib, tiba-tiba anaknya nelpon. Assalamualaikum Bu, ibu lagi di mana? Oh, saya lagi di rumah. Ketika ibunya mendengar di suara HP anaknya ada terdengar suara azan. Ibunya bingung, kenapa tiba-tiba anak saya ke masjid. Ditanyanya, wahai anakku, engkau lagi di mana? Oh, saya lagi di masjid Bu. Tadi ketika saya lewat terdengar saya suara azan. Gak enak hati saya. Rasanya itu hati saya itu pengen langsung cepet-cepet datang ke masjid. Makanya saya singgah di masjid. Sejak itulah anak tadi berubah. Yang dulunya gak ada adab, yang dulunya sangat durhaka, menjadi berubah. Jika kita mau mengamalkan apa yang dikatakan di kisah tersebut boleh, dan jangan pernah meninggalkan doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkanlah hatiku pada agamamu dan pada ketaatan ke atasmu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah
hatiku pada ketaatan ke atasmu, dan tetapkanlah hatiku pada agamamu. Insyaallah dengan amalan-amalan dan penyampaian dari saya pada saat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf. Jika ada yang keliru boleh dinasihatkan, karena saya pun masih dalam tahap menuntut ilmu agama. Jika ada usulan-usulan boleh diketik di kolom komentar. Jangan lupa dukung selalu channel ini, bantu subscribe, like, and share. Jazakumullahu khairan ahsanal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.